Oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita praktekkan Clonezilla, penggunaan Clonezilla di virtual mesin ya, di virtual mesin. Jadi setelah membuat boot untuk Clonezilla di flash disk, nah harusnya kan di flash disk itu dicolokin, dimasukkan ke laptop ataupun komputer, kemudian nanti komputer atau laptop tersebut bootingnya lewat Clonezilla tersebut. Setelah itu baru flash disk yang jadi barang bukti itu juga dicolokin dan siapkan flash disk sebagai flash disk untuk dijadikan master copy-nya, yaitu clone-nya gitu kan. Artinya mempersiapkan 3 flash disk ibaratnya dalam praktek kita. Flash disk pertama flash disk untuk Clonezilla, booting Clonezilla-nya. Flash disk kedua adalah flash disk yang kita jadikan sebagai barang bukti yang akan kita clone, dan yang flash disk ketiga adalah flash disk yang dijadikan cloningnya gitu, ataupun yang menjadi master copy-nya. Nah, karena kita belum pakai yang asli gitu, jadi seolah-olah akan gunakan Clonezilla-nya itu di virtual machine, tapi flash disknya tetap dimasukkan dua-duanya gitu loh. Ada barang bukti dan yang satu lagi adalah sebagai cloning. Oke, kita nyalakan saja. Kita nyalakan, bisa. Oke, di Clonezilla-nya asumsikan bahwa isi VMware ini adalah yang sudah dicolokin Clonezilla ya. Oke, jadi Clonezilla-nya udah langsung jalan, di enter. Nah, kita masuk ke Clonezilla. Sebenarnya saya akan masukkan flash disknya sini. Ada punya 2 flash disk. Yang pertama ini adalah flash disk yang akan jadi barang buktinya Toshiba Data Keluar. Kemudian oke, dan satu lagi saya akan masukkan flash disk yang akan digunakan sebagai tadi master copy-nya, cloningnya kan. Jadi ada 2. Jadi ada 2 yang dicolokkan ke komputer ini gitu loh. Baik, kita pilih English sesuai dengan di ini ya, di hands on, pilih English saja, kemudian keep default keyboard layout. Oke. Nah, lanjut start Clonezilla, kita lanjut. Nah, karena di Clonezilla itu kan kita akan melakukan cloning dari device to device ya, bukan device to image. Kalau device to image bisa juga sebelum pakai Clonezilla, tapi itu sudah kita praktekkan di FTK Imager. Sekarang kita akan melakukan cloning dari device to device. Jadi pilih yang ke bawah, device. Oke, directly enter, kita tunggu. Oke, sistem sudah melakukan generating. Nah, pilih saja beginner, artinya ikuti tahapan-tahapannya seperti itu. Kalau udah ahli ya nanti bisa sampai ekspor gitu. Nah, kita akan pilih disk to local disk dan local disk to local disk gitu kan, clone-nya kan dari device satu ke device yang lainnya. Oke, pilih. Nah, di sini ada terdeteksi berapa jumlah device yang terdeteksi di sistem. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ini adalah harddisknya komputer Clonezilla ini, gitu kan. Asumsinya dia suatu komputer, dia punya harddisk isinya 1 GB. Kemudian ini adalah 256 data traveler. Ini adalah barang bukti evidence yang akan kita coba cloning gitu kan. Sementara yang 2000 MB atau 2 GB ini adalah flash disk yang akan kita jadikan sebagai cloningannya gitu loh, atau yang nanti jadi master copy-nya gitu kan. Oke, nah di sini kan pilih choose local disk as source, pilih yang akan jadi sumbernya, yang akan di cloningnya gitu loh. Ini kan 256, kita punya skenario 256. Oke, pilih. Kemudian nanti akan diminta untuk memilih yang akan tujuannya. Nah, ini choose local disk as target will be replace. Oke. Nah, kita akan gunakan yang 2 ini. Oke. Nah, di sini pilihan skip checking repairing source files, karena kita kan tidak ingin merubah
barang bukti yang ada. Jadi pilihlah yang ini. Jadi ada rusak atau udah pokoknya di clone aja apa adanya kan gitu seperti itu. Kemudian use partition table from the source disk, ya. Choose reboot shutdown when everything is finished. Jadi kalau udah selesai nanti dia akan ngasih prompt pengumuman udah selesai, mau diapain gitu. Oke, pilih aja. Enter continue. Nah, kita tunggu prosesnya sedang berlangsung nanti ya. Yes. Kemudian yes juga. Ini melakukan klarifikasi apakah yakin akan melakukan cloning data tersebut gitu. Dan nanti data yang ada di flash disk untuk cloningan itu akan dihapus kan, seperti itu. Tapi yang barang bukti tidak akan dihapus, justru akan menjadi otentik gitu, original gitu. Oke. Yes aja, kita enter. Oke. Akhirnya kita akan menunggu. Nah, dia sedang mencari. Oke, connecting. Nah, ini yang saya maksud bahwa kalau bisa data atau flash disk, ukuran flash disknya itu jangan yang gede-gede, yang kecil. Makanya saya pakai 256, cepat nih prosesnya. Kalau pakai yang lebih dari 2 GB misalnya, itu lumayan juga waktunya, ya kan, waktunya apalagi sampai 1 terabyte. Makanya kalau lagi mecahin kasus kemudian dapat cloning yang 1 terabyte, 2 terabyte, lumayan itu kan. Ya, saya pernah kemarin temen minta di recovery datanya, bisa itu 1 terabyte, wah itu saya simpan. Oke, ini prosesnya. Nah, di sini saya kan dana cuma 256 ya, flash disk yang di cloningnya. Jadi ukurannya cuma 256, nggak terlalu berat, ya bisa cepat banget gitu prosesnya, nggak pakai lama gitu kan. Kalau yang sampai 1 terabyte malam gitu aja, sampai saya sehari semalam, malam harinya saya sengaja pengecekan tools yang ada, kemudian di pagi hari begitu selesai ya saya cek lagi gitu dengan tools berbeda, dan alhasil karena flash harddisk itu rusak ya, udah ada penyoknya, saya lihat dari fisiknya udah kena, ya udah akhirnya maaf saya nggak bisa, ini nggak baca sama sekali, so udah mau di format sekalipun dia udah nggak baca, udah nggak kedetek. Ingat, di teori kan ada what TF can do and cannot do gitu kan, jadi jangan dipaksain gitu, possible dan impossible. Oke, kayaknya udah selesai ya, kita enter. Nah, karena udah selesai, kita pilih matikan saja, power off. Oke, power off. Nanti kita cek flash disknya di komputer. Oke. Oke. Nah, sekarang kita cek dia masuk ke komputer. Okay. Has been removed, not now, not now. Nah, ini udah ada 2 flash disk yang masuk. Kita cek. Oke. Nah, ini ada flash disk yang masuk. Nah, kalau kita perhatikan, ukurannya sama loh. 239, 174, 174, karena benar-benar cloning. Ingat, padahal tadi 2 GB ya, tapi ini menjadi 1, atau ukuran menjadi 2, 3, benar-benar sama persis dengan cloningannya gitu. Sisanya jadi unallocated gitu kan, unallocated, bisa dicek di komputer disk management kan, itu unallocated. Oke, makanya nanti kalau ada kasus kita diminta mengcloning, kalau hard disk evidence-nya itu, barang buktinya itu misalnya ukurannya 500 GB, maka kita bisa mengclone pakai hard disk kita yang ukurannya lebih, sama atau lebih dari gitu. Sama atau lebih dari, jangan kurang kan, sama atau lebih dari. Kalau lebih dari, misalnya dari barang buktinya 500, kita pakai 1 tera, nanti hasil cloningannya akan sama persis. Sisanya gimana, nggak kepake? Masih tenang, masih bisa kepake. Kalau kasusnya udah selesai, itu harddisknya bisa kita format ulang, kita buat ini ulang lagi, kembali lagi ke kondisi semula seperti itu. Oke, mari kita sekarang samakan dia mana yang isinya ini
yang I dan yang H. H isi ini sama ya. Apa yang ada di sini akan di cloning semuanya, sama dia. Oke. Nah, dia akan melakukan cloning sama persis. Ini juga cloning. Oke. Jadi kita sudah selesai berarti ya. Jadi nanti yang barang bukti aslinya, yang original itu kita amankan. Nah, secure data, mengamankan data. Kemudian melakukan analisis gimana? Ya dari yang di kopiannya. Analisis itu kita lakukan dari yang kopiannya. Yang saya belum tahu mana yang aslinya, bisa nggak gitu dicabut, mana yang asli berapa? Ya cloningan. Nanti yang aslinya itu kita simpan. Yang aslinya kita simpan, kita amankan. Oke. Maka yang hasil cloningannya ini menjadi master copy. Nah, kalau kita ingin melakukan analisis, itu jangan yang master copy juga, kita clone lagi gitu, buat copy sebanyak-banyaknya. Nah, hasil copy yang banyaknya itu yang akan dilakukan untuk proses analisis berikut, seperti itu. Jadi yang master copy ini tetap disimpan juga, dia digunakan kalau nanti butuh kopian baru gitu, copy dari yang sini, sehingga yang evidence aslinya itu tidak pernah terulang lagi, biar dijamin keamanannya sampai nanti ditampilkan di pengadilan. Oke, baik, mungkin itu nanti kita lanjut menganalisis, atau saya akan buat lagi satu video kalau dilakukan di komputer secara langsung. Oke, seperti itu. Baik.